Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sebulan yang lalu kita bertemu di Masjid Baitul Aman di Banyuwangi, dan hari ini kita kembali ketemu di tempat ini. Sebagaimana disampaikan oleh koordinator penyuluh desa Banyuwangi, adalah kita berbagi ilmu pengetahuan. Insya Allah pembahasan kita kali ini kita mau masuk tentang makna lakum dinukum waliyadin. Artinya pelajari baik-baik agamamu dan saya mempelajari baik-baik agamamu. Siapa yang dimaksudkan pelajari agamamu baik-baik adalah orang yang memiliki agama, penganut agama yang lain. Siapa yang dimaksudkan itu? Nah, Nasrani, Yahudi, apalagi agama yang lain, Millah. Ya, itu agama. Yang lainnya pelajari baik-baik. Apa yang dipelajari? Tadi rukun Islamnya, ada berapa rukun Islam? Ya, kita harus mantap dan mengetahui itu. Kemudian yang kedua, amalkan baik-baik. Setelah kita mempelajari agama yang kita anut, agama yang kita miliki, amalkan baik-baik. Tadi kan rukun Islam ada berapa? 5. 1, mengucapkan 2. Kita harus melaksanakan, mengamalkan baik-baik 2 kalimat syahadat ini. 2 kalimat syahadat itu gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita tidak boleh meminta selain kepada Allah. Penjabaran dalam kehidupan kita, apakah kita pernah melihat saudara kita yang pergi meminta di suatu tempat? Pohon besarkah ia? Batu besarkah ia? Kuburankah yang keramat ia? Pernahkah kita melihat? Ini sebagai orang yang memiliki bahwa dan disayangi saudara kita, kalau kita betul-betul saudara kita itu kita sayangi, maka mestinya kita beritahu, sampaikan kepada dia. Sampaikan kepada dia, Bu, Pak, tidak boleh di situ meminta-minta. Tidak boleh meminta-minta kepada pohon itu. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada yang pantas di tempat yang meminta kecuali hanya kepada Allah. Maka disinilah dalam Al-Quran disebutkan pada surah Luqman, di situ dikatakan ya bunayya la tusyrik billah. Itu Luqman itu mengajarkan kepada anaknya, hai anakku, jangan mensyirikatkan Allah. Inilah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena dia sebagai utusan Allah yang dipercayakan oleh Allah, untuk menyampaikan tentang kebenaran ini, maka Al-Quran mengatakan seperti ini kepada kita. Dia mengingatkan kepada kita. Kenapa mengingatkan? Karena banyak orang yang lupa bahwa ternyata hanya kita minta kepada Allah. Banyak orang yang lupa bahwa ternyata yang paling pantas kita ikuti hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah memesankan kepada kita sebagai peringatan, menyatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka ambillah, terimalah, amalkanlah. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah? 1. Yang ketiga adalah, yang kedua, aqamus shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Salat itu ada paling tidak ada 2 yang kita ketahui sekarang. Modelnya ya, 1 salat wajib, salat sunnah. Salat berjamaah, salat sendiri. Jadi jamaah dengan sendiri. Kalau kita mengerjakan salat berjamaah, maka kita mendapatkan pahala sebanyak 100. Ini berarti ibu masih perlu ini, karena
Saya tadi sudah katakan apa? Kita sudah pahami agama kita sendiri. Ternyata ini baru salat jamaahnya. Salat berjamaah itu pahala yang kita dapatkan sebanyak. Berarti belum dipahami betul-betul ya. Nabi menyatakan, salatul jamaati khairun min salatil fardhi bisabri wa isyirin. Ada lagi yang hadis lain mengatakan hamsata wa isyirin. Nabi mengatakan salat berjamaah satu kali jauh lebih baik daripada salat sendirian sebanyak 27 kali. Hari ini kita telah mengamalkan itu karena kita ketahui bersama bahwa salat berjamaah jauh lebih bagus daripada salat sendiri. Salat sendirian di rumah hanya mendapatkan satu pahala. Kalau di masjid sebanyak 25. Ada juga hadis yang lain 27. Sudah bisa paham? Paham. Iya, oke. Kita melangkah lagi. Lakum dinukum waliyadin. Pelajari baik-baik agamamu, amalkan baik-baik agamamu, dan jangan menyebarkan agama kepada orang yang telah memiliki agama. Ada orang agama lain dengan istilah toleransi, akhirnya dia membolehkan bahwa kita bisa menggunakan dengan atribut keagamaan. Atribut keagamaan satu, pakaian. Bagaimana caranya dia berpakaian? Itu pakaian mereka, bukan pakaian kita. Salam kita ada salam kita. Apa salam kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mereka? Itulah bedanya. Kalau selamat pagi, hanya di waktu pagi kita didoakan selamat. Sedangkan assalamualaikum selamanya kita akan didoakan. Mulai dari pagi sampai dengan pagi berikutnya kita sudah didoakan assalamualaikum. Karena Nabi begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang pertama kali mendengarkan kata-kata tentang salam adalah Abi Hurairah. Abi Hurairah menyampaikan kepada Muhammad bin Sa'id. Muhammad bin Sa'id menyampaikan kepada Abdullah bin Rahiha. Abdullah bin Rahiha menyampaikan lagi kepada anaknya Rahiha, sampai kepada diriwayatkan oleh Muslim. Dan riwayat Muslim itu hadis yang ke-2160, jilid 3. Di situ dikatakan, maka ada Quran hadis maka ada rakibun yusallimu alal mashi. Orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi, orang yang berjalan, yusallimu alal qaidi. Orang yang berjalan itu memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalilu yusallimu alal kasiri. Orang yang sedikit berjalan atau di mana dia berada memberikan salam kepada orang yang banyak. Itulah kehidupan kita yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Faja'a rajulun, ada orang masuk sementara Rasulullah menerangkan, baru faja'a rajulun, ada orang masuk dalam masjid. Summa qala assalamualaikum. Kala Rasulullah SAW, falahu asyru. Waja'a akhar, kemudian datang lagi yang lain. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah mengatakan fala isyurun 20. Kemudian faja'al akhar, kemudian orang lain lagi datang, maka Rasulullah mengatakan salasun. Diriwayatkan oleh Muslim. Ketika jawaban ini, kemudian sahabat bertanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apa maknanya engkau mengatakan 10, 20, dan 30? Ya, apa maknanya? Nabi mengatakan, kalau kau datang dan mengucapkan assalamualaikum, berarti kamu dapat pahala 10. Ya, kalau ada orang masuk langsung memberikan salam assalamualaikum, berarti orang itu mendapat pahala sebanyak 10.
Kalau orang lain datang lagi assalamualaikum warahmatullah, orang itu mendapat pahala sebanyak 20. Kalau orang lain datang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang itu mendapatkan pahala sebanyak 30. Nah, maknanya adalah semoga orang itu selamat. Dan inilah saya katakan bahwa pahami agamamu, amalkan agamamu. Ustaz, ikut balik Ustaz ke agama lain, menurut pula tak tambahkan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Hah? Dia belum jawab nih. Bukan Islam. Dia bukan Islam. Yang lain ada yang lain? Dijawab. Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Hah? Waalaikum. Lihat Al-Quran pada surat Taha. Lihat Al-Quran pada surat Taha ayat 47. Ada Al-Qurannya, bisa dibuka. Surat Taha ayat 47. Itulah jawabannya pada ayat yang terakhirnya. Yang paling terakhir kalimatnya itulah jawabannya. Jawabannya adalah wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Apalagi keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Petunjuk yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Petunjuk yang dimaksudkan adalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita surah Thaha ayat 47? Ya, Thaha ayat 47. Itulah jawabannya. Wassalamu ala manittaba'al huda. Kenapa dijawab itu? Karena banyak orang sekarang itu bahwa kita bisa mengucapkan seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya dulu.